Putarlah sekali lagi gelasmu kawan. Kita kawan bukan lawan. Ketemu sama gue lagi di Putar Gelas, dimana ya lo dengerin aja sih, semoga lo termotivasi. Kalau dari obrolan ini lo nggak menerima apa-apa ya itu salah otak lo. Tapi harusnya ada sih yang bisa lo petik dari obrolan kita kali ini. Daripada lo cuma nyari berita gibah atau klarifikasi nggak jelas ya. Harusnya lo bisa menerima sebuah inspirasi kecil dari apapun obrolan kita kali ini. Nah, gue dari dulu cukup ngefans sama nih orang. Karena dia punya story. Dia tidak muncul begitu aja. Dia punya perjuangan. Dan apapun kata orang tentang musiknya, gue sih doyan ya. Terbukti beberapa hari lalu dia manggung. Gue hafal anjir lagu-lagunya. Oke, di sebelah kanan gue sudah ada Charly Van Houten. Yeay. Yeah. Langsung loh dia dari bandara. Gue tuh memulai acara ini gara-gara orang yang punya kapasitas menceritakan sesuatu sibuk dengan cuman klarifikasi. Cuma mengangkat gibahnya orang. Yeah. Sementara dengan kemajuan teknologi, dengan ada medsos, orang ingin menjadi orang lain, tapi dengan cara yang cuma instan. Yeah. Misalnya di luar sana, gue ngefans banget sama Charly, gue pengen jadi Charly. Tapi cuma ngeliat Charly yang sekarang nih. Yeah. Sementara lo begitu dihadapi, wah gue ditolak label sekali, mewek, ini apa segala macam. Sementara oke, lo bintang besar sekarang menurut orang, terserah lo mau setuju apa enggak. Yeah. Semudah itu hidup Charly? Enggak lah, semua kan berjalan dengan proses ya. Lo kecil deh, ini pertanyaan standar yang gue tanya ke semua orang. Cita-cita lo apa? Cita-cita aku memang dari kecil udah pengen jadi penyanyi. Emang pengen jadi penyanyi dari awal? Karena memang keluarga dari nenek sendiri itu juga memang sudah di musik ya. Dia sinden wayang, jadi ibu juga dia senang kesundaan, bapak gitu. Jadi cuman aku yang berbeda waktu itu, waktu kelas 3 SD diserahin gitar sama kakaknya ibu, terus aku belajar, diajarin, terus ya seneng akhirnya terus mulai SMP aku udah belajar bikin lagu kayak gitu. Dan sekolah sampai nggak bener. Jadi nggak benernya tuh bukan karena kenakalan yang lain-lain ya, tapi karena seneng di musik terus aja total di musik, merental, studio, ya, pelajaran keteteran lah, gitu ya. Pelajaran keteteran. Ya, itu ikutan bahana suara pelajar gitu-gitu, dan aku memang benar-benar total banget di musik sampai keluar SMA pun akhirnya orang tua menyuruh untuk aku tetap terus kuliah gitu. Melanjutkan pendidikan, memutuskan untuk kuliah di Hari Rusli waktu itu almarhum di situ. Oke, wait. Oke, lo dari kecil belajar main gitar nih gitu. Ya. Berarti lo otodidak ya? Otodidak ya. Lagu pertama yang lo pelajarin apa? Dulu aku inget banget lagu pertama yang aku pelajarin itu zamannya Julius Tanggang. Mampus. Iya, zaman kapan itu? Terus mulai SMP tuh SD apa ya? Mulai beranjak ya SD, dari SD ke SMP lah itu udah bawain lagu-lagu apa? Padli dari dulu. Dulu bawain biasanya di mana? Ya di sekolah. Jadi di sekolah itu kan memang aku kan kecil kelas 3 SD udah bisa main gitar kan, yang namanya di kampung. Ini di mana dulu? Di Cirebon. Di Cirebon tapi di kampungnya di pelosoknya, Bu. Di kampung orang awam dengan alat musik gitar tuh awam sekali kan gitu di sana. Terus akhirnya aku ditangkap di mana-mana gitu, di sekolah SD ini kayak suruh nyanyi gitu. Sampai ke SMA, sampai SMP SMA itu ya terus keliling-keliling sampai ikutan bahana suara pelajar. Ya pada zaman itulah seperti itu. Dan tidak banyak referensi, beda dengan sekarang, Bu ya. Maksudnya walaupun orang pengen, radio segala dulu ada. Ada, radio ada. Tapi di sana kan namanya di kampung, aku punya referensi apa, zaman digital belum ada kan. Iya, belajar. Belum kayak sekarang ya, YouTube belajar apa lebih gitu. Itu di mana gitu. Dulu pengen punya gitar aja, harganya berapa? 3.000 perak dulu aku ingat. Semudah itu nggak dulu dapetin gitar? Oh, atau enggak mudah gitu.
waktu itu dikasih gitar juga sama Uwa. Satu, habis itu rusak. Terus pengen gitar lagi tuh ngumpulin duit gitu. Padahal cuma harga gitarnya kalau nggak salah itu 15.000 apa sampai 20.000. Oke. Terus zaman itu kan gede banget. Bu. Iya. Itu aku harus nyelengin uang jajan sekolah. Uang jajan sekolah juga berapa kan? Paling 50 perak. Udah ngumpulin tuh di celengan dulu ya? Iya, di celengan. Nah, proses-proses begitu tuh aku pikir itu bagi aku itu pengalaman yang nggak ternilai harganya gitu, yang mendidik aku bisa untuk menyiapkan mental di industri dengan sebaik mungkin gitu. Iya. Menghadapi cara berkarya juga harus kan berkarya juga ada titik jenuh dan segala. Oh ya pasti. Tapi aku mencoba terus ya hidup ini apa sih gitu. Hidup ini kan yang dibutuhkan Tuhan itu kan karya yang baik dan itu aja. Apapun ya karyanya. Ya aku karena aku di musik nyanyi ya udah aku bikin. Lo pernah nggak nyampe pada titik di mana orang tua lo ya pada masa itu, apalagi di daerah orang, kamu biar berhasil kamu tuh jadi sekolah jadi apa ya dulu jadi insinyur lah. Oh iya pasti. Jadi dokter, musik mah mana menghidupi gitu. Sangat begitu. Jadi orang tua pasti standar ya. Iya kan standarnya seperti Standar itu. seperti itu bisa jadi pegawai negeri lah gitu Iya, ya. paling nggak pegawai negeri gitu. Pegawai negeri. Arahannya paling nggak itu gitu kan. Sekolah yang benar. Aku sekolah aja nggak naik 2 kali. Karena ya tadi bermusik Ya, tadi itu. Jadi orang sekolah, aku sempet nggak sekolah setengah tahun tuh. Karena Ya bolos aja. orang tua tahu enggak? Nggak tahu. Lu ngapain berangkat? Berangkat, tapi ke studio musik. Anak nakal. Iya. Jadi total benar-benar di musik aku dari kecil sampai detik ini. Nggak tahu darahnya udah mungkin kalau di print not balok. Ambil darah tuh ya, kelihatan tuh yang keluar DNA-nya musik gitu ya. Not balok cuma toge-toge itu kali ya. Jadi Oke, lo gitu sampai SMP. SMA SMA terus. Pada titik apa lo mulai, wah gue bisa menghasilkan duit nih, lebih nih. Gue bisa lebih serius. Nggak tahu kenapa aku di musik itu tidak berpikir ke sana. Jadi berpikirnya berkarya aja. Oke. Jadi ketika aku bikin lagu tuh juga zaman kuliah aja ya. Aku ngamen kan kuliah ngamen. Di Bandung di Jalan Dago. Itu di Bandung ya? Sambil ngamen di jalan. Ngamen dulu banyak kan bawa lagu apa lo? Ya lagu-lagu yang band-band senior aja sebelum band-band yang lama lah ya kayak Dewa mungkin ya zaman itu dia ngamen karena untuk apa ya makan untuk bisa Melanjutin hidup lah. Seperti itu. Tapi enak banget loh hidup tuh bagi aku emang yang paling berharga itu proses. Ada harinya seorang Charlie sekarang kangen ngamen nggak? Ya Ngamen dalam arti di jalan gitu ya ini juga kan habis ngamen. iya, tapi kan kita ngamen beda nih sekarang. Tapi maksud gue ngamen. Pengen juga. Tapi sekarang kan akhirnya lebih ke ngeprank akhirnya kan orang udah tahu aku juga kan. Iya. Gitu. Oke, lo ngamen berapa lama tuh di jalan? Dari 2000 sampai 2004. Oke, lalu? Ya, terus bikin ST12. Oke, itu kan dari stasiun dari oke. Nama jalan di Bandung kan stasiun Timur nomor 12 Bareng Pepe di situ. Panjang sih kalau diceritain panjang banget proses itu. Aku tuh benar-benar ngerasain bahwa hidup tuh memang sangat berharga banget ya. Maksudnya karena aku ngerasain banget setiap hari susah untuk nemuin makan tuh susah, bener-bener. Sesusah apa? Ya tinggal gue di gudang, kuliah tuh tinggal gudang. Tapi orang tua nggak tahu. Karena lo nggak bilang, emang lo nggak? Aku nggak pernah mau ngerepotin orang tua. Jadi ke orang tua bilangnya kos aja, karena aku nggak mampu lagi bayar kosan. Ya udah aku kebetulan ada teman punya kakaknya tuh pernah ngontrak ruko gitu kan. Oh, oke. Nah 3 lantai, yang lantai atasnya tuh kosong kan. Ya udah aku tinggal pakai tikar di situ 2 tahun lah. 2 tahun. Tahun pertama sih aku jagain studio. Okay. Jadi tidur di studio. Jagain studio, terus habis itu pindah ke ruko.
selama 2 tahun. Dan itu ngerasain banget pengen makan tuh susah, nunggu sore, pengen ngutang gak enak gitu kan ke warung kecil gitu. Paling juga makan mie instan gitu. Kalau misalkan suka bilang, biasanya kan tukang gorengan ada kalau sore itu kan suka ada apa ya bubuk-bubuk gitu, gitu kan. Aku suka minta-mintain. Dan itu dialamin banget bertahun-tahun gitu. Kadang nemu nasi itu 3 hari sekali. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa Bu, aku tuh nggak merasa berat sama sekali. Lo enjoy itu? Karena ikhlas saja. Oke. Ikhlas saja jalan ini. Dan aku tidak berpikir aku berkarya itu pada saat itu aku harus dapat duit. Ya. Dan even pada saat lo makan susah lo berkarya? Berkarya aja. Bikin lagu terus gue gimana ya dari ngamen di jalanan supaya gue bisa ngamen di kafe gitu kan. Zaman dulu zaman Fam Station dulu. Ada Iya, di Bandung. Simpang 5 ya, Iya. Bandung ya. Loh, gimana caranya? Aku tuh tiap malam tuh keliling ke kafe-kafe. Cuman hanya nonton aja gimana sih cara Bisa, penyanyi. gue mau nih main di sini nih. Penyanyi kafe itu gimana sih gitu. Aku pelajari, terus akhirnya aku bikin band kafe gitu. Ya sampai bisa main di kafe-kafe gitu. Berarti lo benar-benar menjemput bola tuh ya? Oh jemput. Datang, gue mau main di sini. Iya, tapi belajar dulu aku belajar. Berapa lama lo bisa muter dari kafe ke kafe sampai akhirnya ada kafe yang bilang, oke lo boleh main di sini? Hampir setahun. Baru aku mulai diterima tuh di kafe-kafe gitu. Honor pertama diterima di kafe berapa? 50.000. Itu main, Main berapa jam? 3 jam lah ya. oh iya ya. 3 jam. Kalau kafe kan begitu. Break gitu kan sejam, main lagi. Break lagi, main lagi. Jalan Braga kan banyak tuh kafe-kafe kecil tuh. Banyak banget dan aku ngegembel di situ. Jadi sempet sampai aku zaman ST12 pertama kali 2004 bikin demo, ya mau rilis tuh. Sebelum itu sedikit lah tel itu, aku sempet nggak punya kosan dan itu aku udah nikah Bu dan punya anak dan aku tinggal di kosan temen. Dia ngecelok-celok aja bawa anak bayi itu, anakku yang gede itu. Itu berapa lama ya, hampir setengah tahun begitu hampir sampai aku bisa ngontrak rumah. Gitu. Kenapa lo berani menikah pada saat belum stabil? Gak tahu, aku yakin aja ketika ketemu istriku, aku nikahin kamu. Aku harus nikah. Dari situ umur 25 ya. 25 tahun aku nikah. Tak boyong, waktu masih jadi pacar ke rumah, aku minta nikah sama orang tua. Gitu. Padahal aku masih hidup di jalan. Belum punya pegangan apa-apa, belum pekerjaan, apalagi pekerjaan gitu ya. Nggak ada orang, pas itu habis itu proses lah ST12 ya. Proses ST12 ya. ST12 juga kan nggak langsung boom. Setahun gitu kan perjalanannya, setahun baru diterima ya, baru booming pas zaman album Puspa waktu itu, 2007 ya. 2007 itu ya? Kalau rilis album pertamanya kan 2004. Oke, sebelum lo, pada saat lo mulai bikin demo, berapa kali lo bikin demo? Bikin demo? Ada kan orang yang sekali bikin demo langsung diterima Oh, rekaman, enggak ada yang langsung diterima Bu. Ada aku yang tuh inget aja berkali-kali. bikin demo terus ke Jakarta, wah udah seneng gitu, nggak diterima. Ada kayak gitu? Yes, aku ngalamin kayak gitu ngalamin. Terus akhirnya yang pas ST12 itu kebetulan diterima gitu. Terima dan panjang juga perjalanannya ya bikinnya juga. Sempat ditinggal bikin demo dua lagu, ditinggal aku long trip main cafe dulu di Riau selama sebulan terus terusin lagi. Pokoknya panjang ceritanya, panjang banget. Oke, ST12 jalan, album Puspa, segala. Setelah itu mulus? Oh enggak juga. Aku tuh orang yang pada saat itu walaupun lagi booming-boomingnya, naik-naiknya, tetap aja aku kerja keras aja terus, bikin karya, terus aja kan harus di maintenance juga Bu. Kalau nggak di maintenance ya bahaya juga gitu. Lo kan pernah merasakan segala jalan ya, maksud gue gini, mungkin gue tidak pernah merasakan apa yang lo rasakan sampai makan susah atau apapun, tapi gue merasa sebagai orang yang beruntung
masih merasakan tuh mau ngeband masih ikut festival, Oh iya, mesti ngedaftar, parade. yang latihan dulu band, saweran, udah giliran itu hadiahnya cuma dapat jam dinding sama piagam, Trofi, ya kan kesel ya gue ya. Abis buat makan bakso, Iya. kalau enggak udah gitu latihan cuma dapat duitnya ngumpulin sejam, temen telat lagi latihan kan gue kesel. Anak-anak sekarang kan jarang yang ngalamin kayak gitu ya, Jarang. which is apa ya, kayaknya ya ada nilai yang hilang lah. Ya, walaupun zamannya emang udah beda, zamannya emang udah beda gitu. Tapi ada keseruan yang mereka nggak alamin Oh menurut iya, gue ya. pasti. Keseruan yang mereka nggak alamin. Tapi itu akhirnya membentuk orang pengen instan. Yes. Bener-bener pengen instan sehingga gue percaya apa yang didapat dengan cepat ya mereka juga kehilangannya begitu-begitu aja Begitu gitu. aja, ya. Iya kan. Nah, I don't know. Menurut lo, kalau lo nggak pernah mengalami itu semua, ngerasain makan susah, apa susah, lo akan jadi Charlie yang hari ini nggak? Aku pikir mungkin alamnya beda nanti pasti. Mentalnya juga beda. Hasilnya itu beda. Hasil itu tidak akan jauh dari bagaimana kita menjalankan prosesnya. Atau alam prosesnya itu seperti apa, pasti hasilnya begitu. Yaitu mungkin nanti dampaknya ke mental, attitude, dan lain-lain. Even dengan nama besar lo hari ini, lo masih nggak sih? Karena kan di bayangan orang, gue mau jadi kayak dia nih penyanyi gitu. Lo masih mengalami nggak sih penolakan? Penolakan apa nih? Ya nggak tahu, kayak Om Tio gitu tadi. Dia aja masih, gue kadang-kadang masih ditolak casting. Gue masih aja gitu. Gue masih di cancel event, nggak jadi ya pakai gue. Masih ini apa segala macam, masih aja ada gitu. Kalau aku sih penolakan secara pribadi nggak ada, tapi secara perform mungkin karena memang ya kayak kemarin itu kan pandemi dan segala macam kan sudah susah gitu kan, maksain main di stop, kayak gitu-gitu penolakan gitu. Dan itu juga lebih ke perizinan dan segala macam itu aja sih yang aku alami. Kalau zaman dulu sih ya ngerasain ikutan parade, ikutan apa casting, bukan casting namanya sih apa sih? Ya casting untuk main di kafe kayak gitu-gitu ditolak gitu kan. Itu kan aku alamin banget gitu. Ya makanya kembali lagi bahwa menurutku memang zaman sekarang sama zaman dulu kan berbeda. Tapi lu seneng pernah ngalamin itu? Justru itu anugerah buat aku. Aku bersyukur banget Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran yang hebat buat aku. Dan ternyata yang paling berharga itu. Bukan saat ini sekarang Charlie menjadi seperti ini, tidak. Biasa aja kok gitu. Karena kan sesuatu yang menurut aku sih sesuatu yang paling indah, sesuatu yang belum pernah kita miliki gitu. Ketika sudah kita miliki ya biasa saja. Gak usah takut nggak bisa makan ya, pernah ngalamin nih gitu kan anak sekarang. Iya benar. Makanya aku bikin lagu Dunia Pasti Berputar kayak gitu menjadi inspirasi ya. Tapi bagaimana dalam setiap putaran itu kita ada di posisi yang aman, nyaman, tentram. Nah itu aja. Ini sering gue tanyakan ke orang yang datang ke putar gelas ya. Lo pernah mengalami masa susah? Umumnya pada saat mereka berkeluarga, ini selalu gue dapat 2 jawaban yang berbeda nih. Gue penasaran lo termasuk yang mana. Pada saat mereka punya anak, pilihannya cuma 2 nih. Dia akan membiarkan anaknya, ya lo gak apa-apa ngalamin susah. Supaya, karena dia udah pernah belajar nih, karena gue pernah ngalamin susah, maka gue jadi mental gue kayak gini sekarang. Atau ada orang tua yang akhirnya sedemikian rupa memanjakan anaknya setengah mati, supaya dia gak ngalamin apa yang lo pernah alamin dulu. Lo orang tua yang mana? Kalau aku sih lebih ke ini ya, prinsipnya bahwa ya semua tuh nggak boleh berlebih itu aja. Dan juga yang namanya orang tua pasti apa yang dia miliki dan apa hati yang dimiliki sama orang tua tuh pasti pengen anaknya jangan merasakan susah seperti itu. Tapi akhirnya ada yang ngasih itu tuh, akhirnya ada yang ngasih berlebih gitu supaya dia nggak kayak gue, apa yang dia minta. Itu, gitu. Kan semua tetap harus ada edukasi yang baik buat anak gitu ya. Tapi kita juga nggak mungkin orang tua gitu ketika ada akan setega itu untuk membikin lu harus susah dulu, lu harus ngerasain kayak gue, nggak mungkin. Menurut aku orang tua
nggak ada yang seperti itu menurut aku ya, umumnya gitu. Dan aku tipikalnya ya tidak mau anakku susah seperti itu. Dan kamu harus jadi yang lebih hidupnya lebih apa ya, lebih baik, dan prosesnya juga jangan sampai ngalamin proses seperti kan nggak mungkin juga anakku ngalamin yang tidak makan, kan nggak mungkin. Iya. Orang tuanya Orang tuanya makan, anaknya nggak dikasih makan. kan Iya, nggak mungkin kan iya. gitu, nggak mungkin. Jadi ya standar aja gitu, maksudnya Tapi lo juga tidak memanjakan yang berlebih gitu, seperti itu. Yang perlu ditekankan sama anak itu tetap quality control dari orang tua harus ada. Dan aku selalu bilang sama anak itu lebih ke apa ya, jangan sombong aja tuh. Jaga etika, jaga itu aja sih sebetulnya. Kamu boleh bergaul sama siapapun, kamu boleh melakukan apapun. pelajaran hidup apa yang terbesar yang lo pernah pelajarin di jalan? Banyak hal ya kalau di jalanan tuh. Jadi pelajarannya tuh banyak banget tuh di jalan tuh, bagaimana kita bisa paham gitu ya, mempelajari ilmu paham itu yang paling sulit menurut aku. Dan bagaimana aku bisa belajar untuk bisa berdamai sama diriku sendiri gitu. Itu. Makanya yang aku temukan dalam keseluruhan perjalananku adalah ternyata manusia nggak ada yang sempurna. Oh iya. Kesempurnaan manusia itu adalah kebijaksanaan itu sendiri. Kesempurnaan manusia adalah kebijaksanaan. Ya. Ya, hidup itu kan semua kebenaran bagi aku. Karena bentuk keseimbangan dalam hidup gitu. Aku misalkan ada orang yang aku benci sama seseorang, ya biasa aja gitu. Gak usah berlebih gitu. Jangan-jangan aku berpikir musuh kita itu jangan-jangan suatu saat keturunannya yang akan menyelamatkan keturunan aku. Kan gitu, kita nggak tahu. Sahabat kita sendiri, orang yang kita deket, bisa jadi keturunannya yang akan menghancurkan keturunan kita. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Menurutku gitu. Jadi ya sudah, biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau benci sama orang ya manusiawinya ya standar-standar manusiawi benci. Tapi kan disitulah muncul. Tapi itu kan nggak mudah ya dijalaninnya. Oh iya, nggak mudah karena kan kita punya ego, ya kita boleh ego tapi jangan egoisme kan gitu. Kita boleh marah tapi jangan jadi amarah gitu. Itu biasa-biasa saja gitu. Marah ya marah aja sebagai manusia, standar manusia. Nah, karena kan di situ memang menurutku ya itulah aku mendapatkan pelajaran bagaimana apapun yang dihadapi itu hadapi dengan bijaksana. Karena kita belajar ilmu paham. Kalau nggak belajar ilmu paham, keblinger kita Bu sekarang. Capek sendiri kondisi alam seperti ini, orang ribut dan segala macam kita ke bawah. Makanya kan sebenarnya manusia itu hanya terjebak menurutku ya, terjebak dengan bermain di budaya menang kalah gitu kan. Benar salah. Benar dan salah gitu. Iya. Kan gitu aja gitu. Hukum reaksi dan interaksi saja gitu yang dimainkan. Ilmu pahamnya yang nggak di. Setiap pembicaraan harus ada yang benar. Hasilnya kan? harus ada yang benar gitu. Susah kalau kayak benar. gitu. Iya benar. Ya semua kita nggak tahu, kebenaran bisa jadi itu suatu saat jadi kesalahan kan, nggak tahu juga. Benar. Kesalahan bisa jadi menjadi suatu kebenaran, nggak tahu juga. Gitu. Ya yang aku lakukan sih sebetulnya ya sudah aja lah, hidup itu bagaimana diri aku bisa menjadi pelayan dan kontributor yang baik sehingga orang dapat merasakan manfaat yang baik atas eksistensi diri kita, gitu aja. Sederhananya gitu. Terakhir untuk aku nggak tahu ya berapa jumlahnya sekarang ya, beribu orang yang sekarang mengidolakan Charly. Aku pengen jadi kayak dia gitu. Coba kasih pesan gitu. Tapi mungkin lihatnya instan, mungkin lihatnya pengen jadi kayak dia aja gitu. Ngeliatnya cuman wah dia keren banget. Cuman lihat itu. Kasih pesan. Ya buat aku selalu bilang ada 3 hal yang mesti harus kita miliki ya gitu. Entah itu khususnya di seorang entertainer itu
aku selalu bilang 3 hal yang wajib kita miliki dan tidak boleh hilang salah satunya. Satu adalah skill, kedua adalah relationship, dan ketiga attitude. Itu harus dijaga. Oh, attitude sih, iya sih. Ya. Hilang salah satunya pasti akan ribet, pasti akan pincang, pasti akan gak bisa berjalan dengan baik. Coba aja hilangin salah satunya. Ya lo mau punya segala skill tapi attitude tuh buruk. Tetap aja hancur. Kelar ya. Gitu. Jadi makanya ya kalau pengen aku juga kan sama ya punya yang aku idolakan, yang konsep-konsep hidupnya, prinsip hidupnya gitu kan. Dan belajar untuk bagaimana untuk bisa aku pelajari dengan diterapkan di hidup aku. Tapi ya tetap diri kita harus menjadi diri kita. Gitu. Jadi kalau misalkan, pengen jadi Charlie gitu kan, pengen jadi seperti Charlie, ambil spiritnya gitu kan, spirit yang baiknya ambil aja spiritnya. Tapi nanti kamu akan jadi diri kamu sendiri. Gitu. Dengan modal yaitu tadi dijaga 3 hal itu. Skill harus punya, relationship itu kan hubungannya adalah sosial ya. Yeah. Lebih ke, ya makanya aku punya selalu bilang ke fans tuh, titipkan salam dan doa. Salam itu silaturahmi dan doa kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Itu terus jaga attitude. Dan kalau dengerin tadi, Charlie yang ada hari ini tidak begitu lahir langsung sukses seperti ini. Lo dengarkan perjalanannya dia tadi panjang. Yeah. Seperti pesan Charlie terakhir di panggung, katanya yang tepuk tangan, habis ini hutangnya lunas. Amin. Iya. Kita ketemu di Putar Gelas berikutnya. Gue aminnya kencang banget hari itu. Amin ya. Amin, amin. Gue teriak. Tapi jangan putarlah sekali lagi gelasmu kawan. Kita kawan bukan